Bismillahirrohmanirrohim adalah ucapan pembukaan bismillah, artinya dengan nama Allah. Lengkapnya adalah Bismillahirrohmanirrohim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat ini tertera dalam setiap awalan surat di dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Juga diucapkan setiap kali seorang muslim melakukan pekerjaan, juga memulai kegiatan harian lainnya. Dan biasanya digunakan sebagai pembuka kalimat, mukadimah, dalam konstitusi atau piagam di negara-negara Islam. Lafzul Jalalah, Allah, merupakan nama bagi Allah Rabbul Alamin. Selain Allah tidak boleh diberi nama dengannya. Nama Allah merupakan asal, adapun nama-nama Allah selainnya adalah tabi cabang darinya. Ar-Rahman yakni yang memiliki kasih sayang yang maha luas. Oleh sebab itu disebutkan dalam wazan falaan yang menunjukkan keluasannya. Ar-Rahim yakni yang mencurahkan kasih sayang kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Oleh sebab itu disebutkan dalam wazan fa'il yang menunjukkan telah terlaksananya curahan kasih sayang tersebut. Di sini ada dua penunjukan kasih sayang, yaitu kasih sayang merupakan sifat Allah, seperti yang terkandung dalam nama Ar-Rahman, dan kasih sayang yang merupakan perbuatan Allah, yakni mencurahkan kasih sayang kepada orang-orang yang disayanginya, seperti yang terkandung dalam nama Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua asma Allah yang menunjukkan zat sifat kasih sayang dan pengaruhnya, yaitu hikmah yang merupakan konsekuensi dari sifat ini. Kasih sayang yang Allah tetapkan bagi dirinya bersifat hakiki berdasarkan dalil wahyu dan akal sehat. Adapun dalil wahyu, seperti yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang penetapan sifat Ar-Rahmah, kasih sayang, bagi Allah, dan itu banyak sekali. Adapun dalil akal sehat, seluruh nikmat yang kita terima dan musibah yang terhindar dari kita merupakan salah satu bukti curahan kasih sayang Allah pada kita. Sebagian orang mengingkari sifat kasih sayang Allah yang hakiki ini. Mereka mengartikan kasih sayang di sini dengan pemberian nikmat atau kehendak memberi nikmat atau kehendak memberi nikmat. Menurut akal mereka mustahil Allah memiliki sifat kasih sayang. Mereka berkata, alasannya, sifat kasih sayang menunjukkan adanya kecondongan, kelemahan, ketundukan dan kelunakan. Dan semua itu tidak layak bagi Allah. Surah Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah. Di antara pendapat itu, yang termasyhur ialah 1. Basmalah adalah ayat tersendiri, diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surah, dan pembatas antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah yang lain, yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqaha ahli fikih Madinah, Basra dan Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam salat, bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik, dia berkata, saya salat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirobbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrohmanirrohim di awal bacaan, dan tidak pula di akhirnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah, dan pada surah An-Naml surat 27 ayat 30 yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekah dan Kufah.
Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam salat jahar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menurutnya hadis ini sahih. Dari Ummu Salamah katanya, Rasulullah Muhammad SAW berhenti berkali-kali dalam bacaannya Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin arrohmanirrahim maliki yaumiddin. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Menurut Ad-Darqutni, sanad hadis ini sahih. Abu Hurairah juga salat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai salat, dia berkata, saya ini adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah. Muawiyah juga pernah salat di Medina tanpa mengeraskan suara basmalah. Ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada salat berikutnya Muawiyah mengeraskan bacaan basmalah. Kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah sependapat menuliskan basmalah pada permulaan surah dari surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, karena memang dari semula turunnya tidak dimulai dengan basmalah.